Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ika Sukmawati SPD MPD dan Ibu Karunia Gali Permadani MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah biologi sel, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka secara online tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul qiyamah. Amin. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Egi Francisca, Latif Tasatiti Dewi, dan saya sendiri Yuni Fatmawati akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus dengan topik aplikasi biologi sel dalam teknik cloning dengan judul jurnal yang kami ambil yaitu cloning hewan. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke materi. Untuk bibliografi dari jurnal yang kita ambil yaitu adalah Tenriawaru EP 2013 dengan judul Jurnal Cloning Hewan, Jurnal Dinamika. Selanjutnya yaitu permasalahan yang teknik cloning sangat menarik untuk dikaji, karena masih ada penyakit yang belum bisa terobati dalam bidang kedokteran, dan teknologi cloning tersebut bisa menjadi solusinya. Pembicaraan seputar masalah cloning senantiasa menarik perhatian masyarakat dan seringkali menjadi sumber berbagai inspirasi, praduga, fantasi, spekulasi, kekaguman, bahkan ketakutan yang tidak hanya melanda masyarakat ilmiah, tetapi juga merebak hingga ke orang awam. Besarnya daya tarik permasalahan cloning mengakibatkan munculnya berbagai reaksi dari segala lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung praktek cloning, sebagian lainnya mengecam praktek cloning dan mempertanyakan sisi moral dan kemanusiaan dari praktek cloning. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Egi Francisca. Kepadanya dipersilakan. Untuk yang selanjutnya yaitu urgensi yang mendasari penelitian. Teknologi cloning dengan menggunakan transfer inti menjadi suatu teknologi yang sangat potensial prospektif untuk diaplikasikan dalam bidang kedokteran dan peternakan. Penemuan teknologi ini membuat para peneliti mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan penelitian di bidang ISC dan teknologi transfer inti serta teknologi rekayasa genetika untuk dapat menyelesaikan masalah kedokteran yang selama ini belum dapat diobati. Misalnya beberapa penyakit degeneratif permanen seperti diabetes mellitus, Alzheimer, Parkinson, dan penyakit-penyakit kelainan genetis, bahkan penyakit AIDS. Pada hakikatnya, penyakit-penyakit tersebut sudah dianggap penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan karena adanya kerusakan permanen dari sel-sel tubuh manusia. Selain itu, teknologi cloning juga sangat bermanfaat untuk memultiplikasi genotip hewan yang memiliki keunggulan tertentu dan hampir preservasi hewan yang hampir punah. Metode penelitian untuk menjawab permasalahan yaitu yang pertama ada somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Pengembangan teknik somatic cell nuclear transfer ini ada dua. Yang pertama yaitu teknik Roslin. Teknik Roslin dilakukan oleh Ian Wilmut dan Kate Campbell pada domba Dolly, yang mana sel donor diseleksi dari sel kelenjar mamai domba betina berbulu putih atau Vindorset. Sel-sel tersebut kemudian dikultur secara in vitro dalam media yang mengandung nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kehidupan sel. Sel telur dari domba betina blackface dienukleasi dan diletakkan di sebelah sel donor. Dalam waktu 1-8 jam setelah pengambilan sel telur, digabungkan dengan menggunakan kejutan listrik. Jika embrio ini bertahan, maka akan dipindahkan ke uterus induk resipien. Induk resipien akan mengandung hasil cloning sampai siap dilahirkan. Untuk yang kedua yaitu teknik Honolulu, di mana teknik Honolulu ini dilakukan oleh Teruhiko Wakayama dan Ruzo Yanagi-machi dari Universitas Hawaii. Teknik ini menciptakan 3 generasi tikus cloning identik secara genetik pada Juli 1998.
Awalnya 3 jenis sel digunakan sebagai sel donor, yaitu sel Sertoli, sel otak, dan sel kumulus. Sel Sertoli dan sel otak secara alami ada pada stadium G0 atau G0, dan sel kumulus hampir selalu pada stadium G0 atau G1. Di sisi lain, telur tikus yang tidak dibuahi digunakan sebagai sel penerima. Setelah enukleasi atau inti sel diangkat, sel telur dimasukkan ke dalam inti donor. Inti donor diekstraksi dari sel dalam beberapa menit dari masing-masing ekstrak tikus ini. Setelah 1 jam, sel-sel mendapatkan inti baru. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan dalam media kultur yang mengandung sitosalasin B. Sitosalasin B bekerja untuk menghentikan pembentukan badan polar. Sel-sel ini dapat tumbuh dalam embrio. Embrio kemudian dipindahkan ke induk resipien dan tetap berada di dalam rahim sampai mereka siap untuk dilahirkan. Untuk yang kedua yaitu teknik transplanting genetik material. Pada teknik ini dilakukan pada katak, di mana dari sel embrional katak ke dalam sel telur katak yang sudah diambil intinya. Kemudian transplantasi nukleus sel usus katak atau somatik yang telah mengalami diferensiasi ke dalam sel telur katak yang telah diambil intinya. Sel telur berinti sel intestinum tersebut kemudian berkembang menjadi klon katak. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Latifta. Baik, terima kasih Mbak Egi. Selanjutnya yaitu identifikasi topik kajian mata kuliah sel yang relevan dengan jurnal. Topik kajian pada mata kuliah biologi sel yang relevan dengan cloning hewan adalah materi inti sel. Cloning merupakan langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA dari makhluk hidup tersebut tanpa melalui proses pembuahan. DNA merupakan materi genetik dari suatu organisme. DNA terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Pada teknik cloning hewan melalui 4 tahap yaitu isolasi fragmen DNA, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor, transformasi, dan seleksi hasil cloning. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik aplikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Urutan DNA yang akan diaplikasi secara spesifik akan ditentukan oleh primer-primer yang tersusun dari nukleotida. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Pada teknik cross-link ini dihasilkan spesies domba Dolly dari hasil cloning domba Vindores dan domba Blackface. Untuk teknik Honolulu menggunakan 3 jenis sel sebagai sel donor yaitu sel Sertoli, sel otak, dan sel kumulus. Pada teknik ini terbukti bahwa dapat menghasilkan klon yang hidup, menghasilkan 3 generasi tikus cloning yang secara genetik identik. Pada teknik transplanting genetik material dihasilkan sel telur berinti sel intestinum yang kemudian menjadi klon baru pada katak. Baik, yang terakhir kesimpulan. Teknik transplanting genetik material dari sel embrio katak ke sel telur katak diperoleh dari intinya. Cloning hewan yang berasal dari teknik transplantasi inti sel somatik antara lain tikus, babi, kucing, anjing, dan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Cloning hewan dimungkinkan dengan transfer inti sel somatik atau SCNT. Teknik SCNT adalah teknik cloning hewan yang paling banyak digunakan. Keberhasilan teknik SCNT dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk spesies, tipe sel donor inti, modifikasi genetik, pengambilan telur, teknik transfer inti, dan fase siklus sel saat transfer inti. Stadion GO1 atau G0 atau G1 adalah stadion terbaik untuk gerakan dasar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.